Ya, marilah kita merapatkan kedua tangan di depan dada. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kico manusa patilabu, kicam macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico Buddha manupado. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada Buddha Waga, syair 182. Ibu bapak serta rekan-rekan sedama, selamat pagi. Namo Buddhaya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Sidama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, yang walaupun sebenarnya jadwal saya sudah kemarin-kemarin, tapi karena ditukar-tukar, karena ada beberapa hal dari para pembicara, sehingga saya jadi molor sampai minggu ini. Tapi tidak apa-apa, itu suatu memang karma baik saya hari ini. Dan juga saya juga bisa menyiapkan materi untuk lebih. Ya, sebenarnya itu. Ya, ada untungnya. Dan walaupun sebenarnya saya ya sudah menyiapkan materi jauh-jauh hari, tapi ganti lagi, sekarang ganti lagi. Nah, untuk pada hari ini yang cukup cerah ini ya, sedikit enggak ada mendung, ini panas. Saya akan membawakan tentang keyakinan. Seperti nama upacarika saya adalah Sada, yaitu Sada atau keyakinan dalam agama Buddha. Ya. Sebelum itu, Pais mau tanya dulu. Keyakinan itu tumbuh dari siapa sih? Diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Betul atau benar? Iya. Kenapa demikian? Sebelum kita jauh melangkah ke yakin, dalam hati dulu, kita juga harus punya tekad dulu. Kalau tekad kita kecil, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada tekad, ya, untuk mencapai sada atau keyakinan itu, iya, dalam arti akan sulit, akan susah sekali. Dalam agama Buddha dikenal dengan ehipasiko. Silahkan datang, silahkan dilihat, silahkan dibuktikan. Langsung oleh diri sendiri, bukan melalui orang lain. Buddha selalu mengatakan tidak boleh, dalam arti jangan percaya dengan omongan orang lain, apalagi denganku. Buddha aja seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya kita semua langsung membuktikan, kita semua langsung melihat, kita semua langsung mempraktekkan. Sekarang kita sudah tahu semuanya rasa gula itu. Kalau misalnya rasa gula ini asin, percaya enggak Bapak Ibu? Percaya atau enggak? Kenapa enggak percaya? Nah, karena kita sudah membuktikan. Beda halnya cerita kalau kita belum tahu. Gula itu apa sih? Kenapa kok rasanya bisa manis? Kenapa enggak asin aja? Karena kita sudah membuktikan dengan sendiri, dengan langsung, tanpa kita tahu ataupun kita cuma dikasih tahu dari orang lain. Coba kalau kita misalnya dikasih tahu orang lain, yuk kita pergi ke sana, ke tempat A. Ada apa di sana? Di sana ada yang seru, ada yang menarik. Kalau sekarang kita kebanyakan diskon, ya, diskonnya sampai 80%, ya. Biasanya nggak ada diskon, ini diskonnya 80%. Sampai di sana apa yang terjadi? Zong, ternyata tokonya tutup. Jauh-jauh sampai sana kita nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya capek, kecewa, marah, karena kita percaya dengan omongan yang belum tentu benar adanya. Ya. Jadi Buddha mengatakan demikian. Hei pasikolah, lihatlah, datanglah, buktikanlah sendiri.
Jadi seperti yang telah tadi kita bersama-sama bacakan, Pancasila Budi saja. Baca aja wis. Artinya kan yang baca pimpinan puja bakti. Saya nggak perlu tahu artinya. Yang penting saya ikut bareng-bareng membaca. Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu? Enggak. Kenapa? Buku Parita disusun oleh beberapa penyusun. Kemudian gunanya buku Parita untuk apa sih? Belajar, melatih, mengerti, pahami. Nah, dipraktekkan juga. Betul, terima kasih Tante. Nah, jadi seperti itu. Buku Parita itu bukan hanya semata-mata aku ke wihara, nanti sediain buku Parita, wis lah tak baca. Ngikutin pemimpin puja baktinya, nanti baca halaman sekian, habis itu enggak tahu maknanya buat apa. Yang penting kan saya datang ke wihara, puja bakti, nanti berbuat baik dana paramita, habis itu nanti kumpul sama teman-teman, selesai pulang. Tadi di wihara baca Parita apa? Enggak tahu, yang penting ikut pemimpin puja bakti. Nah, mulai dari baca Parita aja kita udah cuek. Gimana kita mau meningkatkan keyakinan atau sadar kita? Hanya hal yang sepele. Sebenarnya kita datang ke wihara untuk apa sih? Apakah Bapak Ibu pernah merenung seperti itu? Saya datang ke wihara tujuannya untuk melakukan A atau melakukan B. Ada yang pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu semuanya? Hari ini tanggal 21, saya mau datang ke wihara. Tujuan pertama saya adalah meningkatkan keyakinan saya kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ingin berbuat baik dengan melantunkan parita-parita suci. Ingin berbuat baik dengan memancarkan cinta kasih, nanti meditasi. Tadi sudah meditasi. Dengan nanti menambah kebajikan lagi dengan dana paramita. Nanti menambah karma baik lagi dengan memancarkan semua kebajikan kita dengan memanjatkan parita etawata. Kemudian nanti bisa berbagi makanan di belakang. Ada yang pernah berpikir ataupun bertekad seperti itu Bapak Ibu? Kalau diem berarti belum. Ya mungkin ada juga yang bertekad nanti saya ke wihara, baca parita, dana, selesai pulang. Itu sudah sedikit keyakinan kita yang tertanam. Sudah sedikit. Kenapa Pak bilang sedikit? Karena dalam satu waktu ingin kita ke wihara, banyak perbuatan baik yang akan kita lakukan. Kerap kali saya selalu di depan saya mengucapkan, silahkan tersenyum kepada orang yang kita kenal. Simple, tidak perlu uang, tidak perlu capek-capek, senyum aja, menyapa, selamat pagi, namo buddhaya, happy. Tapi coba kalau kita datang, setelah datang, selamat pagi, gimana coba perasaannya kita? Ini kenapa sih? Perasaan tidak ada apa-apa kok sama saya seperti itu. Itu sudah menimbulkan hal yang tidak baik. Yang satu happy, menyapa dengan lembut, dengan ramah, tapi yang disapa malah cuek. Kan kita, kenapa nih? Menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya. Jadi kita perlu adanya berbuat baik itu dengan hal yang simpel-simpel. Tidak perlu yang mewah-mewah, dalam arti yang mewah-mewah itu yang mengeluarkan tenaga materi yang cukup menguras kita. Datang ke wihara, ya mungkin ada yang naik beca, atau bisa naik motor, naik mobil, naik grab dan lain sebagainya. Bisa jalan kaki, sampai di wihara, ketemu misalnya si A, selamat pagi, namo buddhaya, happy. Datang-datang dari rumah, mukanya udah ditekuk, sampai wihara ada yang nyapa, bodoh amat. Ya kan, nanti kalau kayak gitu, orang yang ingin menyapa kita jadi malas ke wihara kekuatan keyakinannya akan luntur. Nggak mau lah, dia aja disapa kayak gitu, nggak mau. Nah, keyakinan itu dari mana saja itu? Dari dalam diri. Walaupun pengaruhnya untuk orang lain. Kenapa orang lain? Karena kita kekuatannya cukup, dipengaruhi oleh orang lain pun juga nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau keyakinannya kita lemah, dari dalam diri dulu nih, udahlah, neng ke wihara, pulang selesai. Tujuan ke wihara ngapain? Ya, yang penting ke wihara ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ya, kekuatan keyakinan kita akan lemah.
sebelum itu Pak Is mau minta tolong kepada ibu bapak semua, ada yang pegang HP? Jika pegang HP silahkan semuanya dicari di Google. Persentase umat Buddha di Indonesia itu berapa? Ada yang pernah tahu atau pernah lihat? Sekarang survei kemarin tahun 2024, persentase umat Buddha yang ada di Indonesia itu hanya 0,7% dari 100% warga negara Indonesia. Banyak enggak itu semuanya? 0,7% itu. Dikatakan sedikit, ya tidak terlalu sedikit. Dikatakan banyak, ya itu kurang sekali. Yaitu sekitar 2 jutaan umat Buddha yang ada di Indonesia dari berbagai sekte dan aliran, bukan hanya Theravada saja. Ya. Dari tahun sebelumnya itu 0,8, tahun 2024 0,7. Meningkat atau menurun? Kenapa bisa menurun? Nah, mohon maaf, ada yang mungkin pindah dengan alasan tertentu. Ada juga yang memang sudah dari diri sendiri, udahlah malas, udahlah pindah aja. Temannya di sana lebih banyak. Ada yang seperti itu. Sebenarnya seperti ini tuh hal yang dikatakan harus kita cegah. Kan bukan urusannya saya Pak Ais, bukan urusannya kita. Wong mereka sendiri, enggak. Sampai kapan kita akan cuek dengan agama Buddha? Kalau kita hanya cuek, udahlah, itu kan hanya survei. Siapa yang tahu? Barangkali nanti tahun 2025 meningkat jadi 1% atau bahkan meningkat jadi 5%. Bagaimana supaya kita bisa meningkat kalau kita hanya cuek, duduk di rumah, datang ke wihara, setelah itu selesai pulang? Dengan bersama-sama kita meyakinkan teman kita, meyakinkan sanak saudara kita, meyakinkan yang bisa kita yakinkan. Ya. Contoh saja di kampungnya Pak Ais, itu ada beberapa orang yang menikah, tapi seperti itu, dalam bahasanya kami itu mengalah, enggak apa-apa. Yang penting nanti setelah nikah saya ke wihara lagi. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi KTP-nya gimana? Ya udah ngikut dulu. Setelah menikah selesai, apa yang terjadi? Ya kan KTP saya bukan Buddha. Kenapa saya ke wihara? Kalah dong udah kita. Kita udah kalah. Dan enggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Hanya karena keyakinan kita itu ya bisa rontok atau bisa berkurang. Karena dari kecil kita tidak ditanamkan untuk yakin dulu. Guru junjungan kita siapa sih? Sang Buddha. Ya, walaupun yang telah lama parinibbana, tetapi dhamma atau ajaran itu tetap berjalan sampai detik ini dan seterusnya. Siapakah yang bisa mewariskan dhamma? Siapakah yang bisa mewariskan dhamma? Kita semua, tentunya yang beragama Buddha. Kalau kita nggak mau mewariskan dhamma, terus siapa yang mau mewariskan dhamma? Pak Is saja wis yang guru. Kalau Pak Is sendiri, ya Pak Is nggak mampu. Ya, jadi kita semua harus mewariskan dhamma. Maaf Pak Is, saya kan nggak bisa ceramah, saya nggak bisa ke depan. Tidak perlu untuk capek-capek ataupun bersusah payah maju ke depan seperti Pak Is. Cukup dengan meyakinkan diri sendiri dulu. Setelah kita sudah yakin, kita meyakinkan keluarga kita. Ini cerita lagi dari Pak Ais. Dulu ayahnya Pak Ais itu malu untuk maju ke depan, misalnya contoh memimpin puja bakti saja. Malu, suaranya jelek, ndak pede. Apalagi orang kampung, itu biasanya yang ke depan hanya itu saja. Yang mimpin ya itu saja. Suatu ketika saya mengatakan, memimpin puja bakti itu adalah perbuatan yang mulia. Melantunkan sutta, gata dari Buddha adalah salah satu perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan dan juga nanti kita bisa pusatkan melalui pikiran. Sekali masih belum mau, belum.
silahkan mimpin. Saya belum pede, saya belum bisa. Oke, 2 kali, 3 kali, hingga suatu saat dengan keyakinan sendiri, saya mau mimpin puja bakti. Di situ saya bangga, saya senang, saya terharu. Ternyata sejauh ini berhasil, walaupun prosesnya tidak hanya cuma sehari 2 hari, sampai berkali-kali dibujuk, berkali-kali dinasehatin. Ini bukan Pais menggurui ayah Pais ya, tapi memang ini adalah salah satu meningkatkan kualitas keyakinan dari orang tuanya Pais, seperti itu ya. Hingga pada akhirnya mau, dan sekarang juga tanpa disuruh pun, jika tidak ada yang memimpin, mau mimpin. Ya, itu adalah salah satu bentuk support system dari keluarga kita. Kalau keluarga kita mau, mampu, kita akan bisa. Tapi kalau misalnya dari lingkungan keluarga saja, enggak usah lah, enggak apa-apa. Maaf mah, hari ini saya enggak berangkat dulu ya, banyak tugas, minggu depan aja ya. Ya enggak apa-apa. Minggu depan aja, ya enggak apa-apa. Hingga suatu saat nanti selama 1 bulan ini kan biasanya 1 bulan itu 4 minggu, 4 atau 5 minggu. Absennya itu 4 kali dalam 1 bulan. Terus bulan berikutnya, aku terakhir ke wihara kapan ya? Udah lupa, enggak usah lah. Mama sama papa juga ngingetin. Main dulu mumpung hari Minggu kan bisa main HP sepuasnya. Enak nih, lupa, dan lupa. Hingga akhirnya sudah nggak mau ke wihara. Yuk ke wihara yuk. Loh, temanku kok sudah berubah semua. Temanku kok sudah hilang. Mungkin seminggu, 2 minggu masih sama. Tapi kalau kita nggak ke wihara, dalam waktu mungkin 1 bulan pasti akan banyak perubahan. Pas mau tanya, selama bulan September, ini sudah minggu ketiga. Siapa yang full 3 kali ke wihara dalam bulan ini? Boleh angkat tangannya? Oke, yang bapak-bapak ini? Kosong ini. Wah, tepuk tangan dulu untuk yang ibu-ibunya dong. Iya. Itu adalah apresiasi, ya. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan. Memang tidak bisa menolak kewajiban seorang istri dan suami ketika di rumah. Harus memberikan, ibaratnya adalah bakti, istri kepada suami dan suami kepada istri. Memang itu dia bisa ditolak. Tapi apakah tidak ada waktu sedikit saja atau sebentar saja untuk datang ke wihara? Tidak lama kok, dari jam 7:30 nanti paling sampai jam 9, atau mungkin bisa sampai agak lebih, tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi berkah kebaikan yang kita dapat. Percaya saja. Ya. Kalau kita sudah mau, coba ajak yang lain. Ini temanku agamanya Buddha, dulu rajin ke wihara, sekarang sudah malas. Ayolah diajak. Yuk diajak yuk ke wihara yuk. Kita bareng-bareng berbuat baik. Nanti kita bisa ketemu teman-teman. Nanti bisa ketemu Pak Ais misalnya, kan Pak Ais di wihara terus. Nah, gitu boleh, enggak apa-apa. Nanti Pak Ais orangnya lucu. Ya enggak apa-apa, boleh. Nanti kita ketemu mereka. Nanti kita sama-sama bisa berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Banyak di wihara berbuat baik. Ya, meningkatkan kualitas keyakinan kita. Kalau tujuan kita ke wihara aja belum pasti, kita untuk meyakinkan diri, sadar kita juga akan sedikit, tidak akan banyak. Pertama adalah meyakinkan diri sendiri, selanjutnya meyakinkan keluarga kita, kemudian sanak saudara, kemudian teman-teman kita. Tapi jangan memaksa. Siapa sih yang mau dipaksa? Ya ke wihara? Enggak. Kalau kamu gak ke wihara, nanti aku pukul misalnya. Oke, baik. Ada kelegaan hati enggak kalau terpaksa? Saya dipaksa. Hatinya akan lega atau akan dongkol, ibaratnya kayak gitu. Dongkol. Apa sih? Saya mau main, saya mau tidur, dipaksa. Tapi
Jangan menyalahkan paksaan pertama. Karena biasanya setelah kita dipaksa dan mau, tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi ketagihan. Contohnya, dipaksa untuk mimpin puja bakti. Awalnya enggak bisa. Ada yang lain. Paksa yo. Mau, harus mau. Awalnya dongkol. Aduh, malas sekali. Gimana nanti kalau salah? Gimana nanti kalau keliru? Setelah itu selesai, ternyata aku bisa ya. Ternyata gue salah ya. Besok kalau diminta lagi mau. Karena seneng, karena happy, karena berhasil, karena perbuatan baiknya bisa dilakukan. Setelah selesai mimpin puja bakti, kan sudah ditantumkan di dalam itu jadwal. Pak Ais mimpin. Oke, Pak Ais sudah bisa mimpin nih. Langsung dhamma di sana. Ditulislah dhamma di sana. Baru dikasih suratnya, kan biasanya dikasih. Silakan Pak Ais. Waduh, saya tanggal sekian. Pusingnya itu berapa bulan sebelum kita mulai. Nanti saya mau kasih materi apa ya? Terus dipikir, terus pikir. H-1 sampai H-1 tidak ada materi yang bisa didapat. Akhirnya nggak bisa tidur. Setelah itu, udahlah. Yang penting ke depan aja. Terserah mau ngomong apa. Tapi kita sudah punya materi walaupun materi itu belum dikuasai. Majulah sampai depan, keringatnya langsung itu keluar. Tangannya pegang mic itu bukan diem tapi gini. Suaranya jadi terbata-bata. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang normal. Kalau kita tidak berani ke depan, kita nggak akan tahu seberapa batas maksimalnya kita. Kalau kita hanya cuma di belakang, ya selamanya akan seperti itu. Tapi kalau kita coba, atau ini Bapak Ibu mau yang nyoba lagi yuk? Siapa yang mau mencoba? Bulan depan sudah ganti jadwal ya Tante Cutisari ya? Ya, silahkan daftar ke Tante Cutisari. Kita belajar bersama untuk meyakinkan kualitas kita. Di sini Pak Ais bukan menggurui, tapi sharing informasi, sharing dhamma. Apa yang telah Pak Ais ketahui, Pak Ais sharingkan lagi ke ibu bapak semuanya. Emang setinggi apa sih dhammanya Pak Ais? Pak Ais belum tinggi dhammanya, masih cetek, masih dangkal. Tapi kenapa Pak Ais mau? Karena Pak Ais mampu. Pak Ais merasa mampu. Karena Pak Ais mampu. Jadi Pak Ais mau untuk maju ke depan. Bisa jadi kualitas ataupun dhamma yang Pak Ais peroleh dari ibu bapak lebih tinggi ibu bapak. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tapi kenapa Pak Ais mau? Ya karena Pak Ais tahu, Pak Ais mampu, Pak Ais mau. Pertama kali di mana? Pak Ais dulu pertama kali di kampung untuk maju ke depan. Awalnya juga seperti itu, keringetnya udah mulai semua, sampai basah semua bajunya. Dulu pakai mic-nya yang kabel, jadi mainan sambil mainan mic kabelnya itu, karena biar enggak gagal fokus, sampai gini-gini sampai ini dimainin terus gini. Setelah itu Pak Ais mengikuti Bapak Dasamanya di Mendut, dilatih lagi, kemudian terjun ke masyarakat dan sampai saat ini sudah berani maju ke depan, sudah bisa mengurangi yang namanya grogi, nervous atau demam panggung. Ya walaupun kadang kalau ada Bante atau mungkin ada orang-orang yang tertentu, Pak Ais masih merasa nervous. Ya, untuk di depan masih oke. Kenapa? Karena Pak Ais yakin. Kekuatan sadar keyakinannya Pak Ais tinggi. Pak Ais bisa. Jadi Pak Ais memberikan tantangan kepada ibu bapak semuanya. Silahkan yang berani untuk daftar ke Tante Cutisari. Nggak usah dhamma di sana wis. Mimpin puja bakti dulu. Supaya kenapa? Tidak hanya itu. Yo, semuanya bisa kalau kita mau. Pak Ais yakin semuanya itu bisa. Bisa. Civin pernah ngomong ke Pak Ais, sebenarnya umat Metawihara itu bisa, tetapi malu. Nggak usah malu-malu sama siapa. Wong juga kita umatnya sendiri. Setiap hari Minggu pasti ketemu. Nggak usah malu. Yakin, salah itu wajar, tapi jangan buat kesalahan. Yakin aja,
PD, maju dulu aja wis, masalah salah bener, nomor sekian. Tapi sebelum maju udah, aduh ini gimana kalau salah, ini gimana kalau nggak bisa. Iya selamanya akan nggak mau. Bante Piyadiru juga mengatakan seperti itu. Kalau ndak dipaksa umat Weta Wihara, ndak akan mau. Tadi malam saya di video call Bante Piyadiru. Bagaimana kabarnya? Baik Bante. Nanti Katina siapa yang mimpin? Oh saya nggak tahu Bante, nanti kan Bante saja yang menunjuk, ndak apa-apa. Tapi kalau saya tunjuk harus mau ya? Mau Bante, saya bilang seperti itu. Besok saya akan datang lebih awal sebelum Katina. Jadi ibu bapak siap-siap untuk ditunjuk Bante Pia untuk mimpin perayaan Katina. Ini bukan menakut-nakutin, tapi ini untuk ajang supaya kita berani. Pak nggak akan sepil namanya siapa karena Pak juga belum tahu siapa yang akan ditunjuk Bante Piyadiru. Hanya Bante sudah mengatakan nanti akan menunjuk, Bante akan datang lebih awal untuk menunjuk orang yang akan mimpin di depan. 2 orang pastinya. Yang pasti bukan Pak Ais, karena Pak Ais sudah tereliminasi. Nanti Pak Ais next setelah semuanya sudah cukup dikira Bante ya. Seperti itu. Itu adalah bocoran supaya keyakinan kekuatan sadar kita bisa meningkat dari dalam diri dulu. Ya. Dengan bertekad aku ke wihara untuk melakukan A, B, C sampai tadi Z. Setelah di wihara nanti aku akan berbuat baik lagi. Dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman kepada keluargaku untuk pergi ke wihara. Ya, kita sudah yakin. Kenapa kita harus namaskara di depan Cetya Buddha atau di depan Rupang Buddha? Karena kita yakin. Kenapa kita mau untuk membacakan parita suci? Karena kita yakin. Kenapa kita harus namaskara? Kenapa kita harus membaca parita? Karena kita yakin. Kalau kita nggak yakin, kenapa kita mau? Ikut-ikutan. Pak rasa kalau cuma ikut-ikutan itu akan bertahannya sebentar, tidak lama. Tapi kalau kita yakin, pasti kita akan awet, akan bisa panjang, akan bisa terus menerus. Ya, Pak berpesan lagi, silahkan diajak keluarganya, diajak rekan-rekannya untuk datang ke wihara. Kita bersama-sama melakukan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan bersama-sama di wihara tanpa adanya paksaan, dengan yakin, dengan ehipasiko. Ya. Ibu bapak bisa datang ke wihara lagi minggu depan. Bisa diajak keluarganya. Waduh nggak ada suaranya ini. Bisa diajak keluarganya untuk datang. Bisa? Wah ini harus ada surat ini nanti. Surat tertulis untuk umat Meta Wihara supaya orang yang di rumah ikut ke wihara semuanya untuk bareng-bareng membacakan parita-parita suci dan juga untuk berbuat baik lainnya. Setuju tidak ini? Jika nanti kita suatu saat ingin memberikan program yang datang ke wihara dengan keluarganya mendapatkan apa ya, misalnya apa ya, beras atau minyak gitu gimana ya, kayaknya ini lebih menarik ya. Yo, tapi jangan gara-gara aku datang sama suami sama anak supaya dapat beras, jangan seperti itu. Tapi terus-terusan. Gimana idenya, bagus nggak Bapak Ibu? Ya ini hanya bercanda ya, supaya kenapa kita bisa bareng-bareng ke wihara. Bayangin kalau kita datangnya bareng-bareng, suami datang, istri datang, anak datang, happy enggak? Happy. Pak Ais kalau di kampung, kalau ke wihara bareng ibu dan ayahnya Pak Ais seneng, sama adiknya seneng, wah bangga nih, saya sama keluarga nih, keluarga kalian mana gitu. Tapi kalau sendiri itu sepi. Ya walaupun kita kenal tapi sepi, ada hal yang kita tinggal di rumah. Tapi kalau kita bareng-bareng kita akan happy. Begitu Bapak Ibu, mau tambah lagi atau cukup? Tambah atau cukup? Kalau tambah, nanti kita tambah lagi. Tapi Pak Ais rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih sudah diperkenankan Pak Ais duduk di depan. Terima kasih juga untuk kesempatan kali ini.
Semoga selanjutnya akan lebih baik. Semoga juga kekuatan karma baik kita dengan meningkatkan keyakinan kita bisa menumbuhkan niat-niat baik kita untuk datang ke wihara dan juga untuk berbuat baik untuk perkembangan Buddha Dhamma. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Selamat pagi. Namo Buddhaya.